Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sutarjo Retno ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview proses pemasangan pintu kamar mandi ya guys. Ini pintu kamar mandi bahan aluminium, bukan PVC ya guys. Dan ini bidang yang mau kita pasang. Untuk langkah awalnya kita lot dulu ya guys. Ini temboknya, supaya hasilnya ngelot. Nanti waktu pemasangannya kita garis ini menyesuaikan benang lotnya. Biar antara tembok atas dan bawah ini nanti waktu pemasangannya simetris dengan tembok. Dan tidak lupa kita ukur juga guys untuk ketinggiannya, untuk menyesuaikan bidang yang mau kita pasang. Ini proses ngelot yang bagian sisi sebelahnya ya. Ini untuk mengecek sejajar atau enggak. Hasil lotan ini nanti kita garis untuk menentukan cowakan keramiknya. Masalahnya nanti waktu pemasangan ini maunya owner itu kusennya atau pintu kamar mandinya itu nanti agak nongol ya guys. Jadi nanti ini ditambahin daging lagi plesteran kisaran 2 cm. Ini proses ini tujuannya cuma agar simetris dan sejajar ya guys, pengelotan ini. Ini tembok kita ketrek atau kita betel biar plesterannya gigit. Kita paku ya guys, biar plesterannya tidak copot, biar tidak mudah copot. Jadi tujuan kita menambah daging kisaran 2 cm ini agar nanti waktu pemasangan keramiknya itu pintunya itu tidak tenggelam ya guys, atau tidak ambles. Kesannya tuh begitu. Waktu pemasangan keramik dinding kamar mandinya maksud saya. Masalahnya tebal kerangka atau kusennya pintu kamar mandi itu hanya 4 sentian. Bisa dilihat guys, ini cuman kisaran 4 cm. Jadi tujuan kita menambah daging ini tadi ini ya guys, jadi biar waktu pemasangan keramik dindingnya kamar mandi itu kusennya tetap kelihatan. Dan kita simulasikan ya guys, ini pintu kamar mandi kita simulasikan, baru dikasih pegangan-pegangan begini biar tidak ambruk. Kita lihat jarak sisi kanan atas apakah udah sama. Jadi patokannya ini yang sebelah kanan ini ya guys, ini kalau sudah mentok
kita tinggal mengontrol sisi kiri ini dan atas. Kemudian kita skrup satu aja guys buat pegangan. Kita tes. Kemudian kita bor ya guys. Nanti untuk menentukan rumah visornya. Biar tidak meleset visornya dengan skrupnya. Nanti masih dilepas lagi nih ya guys ya. Jadi pintunya nanti setelah dibor begini, nanti dilepas lagi. Ini hanya untuk menentukan titik visornya. Masalahnya kalau langsung di skrup nggak kuat ya guys kalau tidak dikasih visor, karena ini hebel. Makanya biar kuat harus memakai visor. Biar nanti waktu pemasangan ulangnya tidak bingung, kita tandain guys. Kita tandain sisi kanan, atas, bawah. Jadi waktu pemasangan nantinya itu lebih mudah. Kita lepas skrup yang satu tadi. Kemudian kita copot lagi. Kemudian kita bor ya guys untuk rumah visornya. Seperti yang saya terangkan di awal tadi, ini titik visornya itu ditentukan dengan proses yang tadi. Jadi pintu kamar mandinya dipasang dulu, terus dibor. Nah, ini langsung kita tanam visornya. Kemudian setiap sisinya kita tambahin plesteran ya guys. Ini plesteran menggunakan mortar dan semen, dicampur semen. Jadi nanti waktu dipasang kerangkanya atau kusennya pintu kamar mandi itu biar gigit gitu ya. Biar kekuatannya itu biar tidak cuma skrup saja, tapi ada gigitan buat kerangkanya itu, kusennya. Kemudian kita pasang lagi guys, ini pintunya ke kerangkanya.
kerangka pintunya ya. Kita sesuaikan dengan tanda yang kita buat di awal tadi. Kemudian kita pasang skrupnya. Kita mencoba memakai tangan dulu untuk mengepaskan skrup dengan visor. Baru kita kencangkan dengan mesin bor. Jadi setiap sisinya ada 3 ya guys, atas, tengah, dan bawah. Kanan kiri sama, ini jumlah skrupnya 3. Ya. Ini terlihat dari luar sudah rapi ya guys, maksudnya sudah simetris. Agar skrupnya tidak nongol, kita bor lagi luarnya yang memakai ukuran besar biar tidak mengganggu pintu, atau biar nggak gasruk pintu seknya itu. Ini yang sebelah kanan ini saja ya guys. Ini nanti kita plester yang atas, nanti masih bolong. Kita lihat space antara pintu dan kerangkanya sudah rata, maksudnya udah space-nya udah sama, atas dan kanan kirinya. Ini penampakan dari luar. Jaraknya, space-nya udah aman ini, nah, maksudnya rata ya. Tinggal proses finishing. Kita rapikan lagi bagian yang masih bolong-bolong, memakai plasteran. Agar lebih kuat juga ini guys, tujuannya di plaster ulang ini. Tinggal bagian atas. Dan ini hasilnya guys. Oke guys, demikian tadi cara kami memasang pintu kamar mandi. Bagi kalian yang punya cara yang lebih simpel, bisa ditulis di kolom komentar. Oke guys, demikian tadi informasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.